Shalom semuanya, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Natalia Grazala, saya dari kelas 12 Pusana 2. Di video ini, saya akan menyelesaikan tugas ujian praktek agama Kristen, yaitu menyampaikan sebuah renungan. Dan renungan ini, nasnya terambil dari Yesaya pasal 60 ayat 1-5, dengan perikop, Kerajaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah kamu dan lihatlah sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu, anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Dan renungan ini saya beri tema, saat masa yang sulit datang, yang terbaik pasti akan datang. Kita semua tahu saat ini kita hidup pada akhir zaman, dan saat ini kita sering sekali mengalami namanya kesukaran dan juga kesulitan. Seperti ada tertulis di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 berkata, ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kita berada pada masa yang sulit dan sukar, masa ketika kegelapan meliputi bangsa-bangsa, seperti halnya dengan terjadinya pandemi dan juga bencana-bencana alam terjadi saat ini mungkin di bangsa kita dan juga di negara lain. Nah, perlu kita ketahui, inilah yang terjadi di antara kita. Karena sudah tertulis dalam Alkitab yang mengatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dalam Alkitab sudah tertulis. Jadi kita akan mengalaminya. Mengapa Tuhan mengizinkan semua hal-hal ini terjadi di kehidupan kita? Kita harus tahu bahwa peristiwa buruk bukanlah datang dari Tuhan. Sebab Alkitab ada berkata bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan, tetapi Allah datang supaya kita bisa mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Namun tetap kita harus bisa mengambil hikmah dan juga pelajaran dari setiap kejadian yang terjadi. Jadi mengapa kesulitan itu dibiarkan terjadi? Pertama, agar kita tidak terlalu nyaman hidup dalam dunia ini, karena nanti kita bisa lupa bahwa kita adalah warga kerajaan surga. Jadi setiap kita mungkin sering sekali mengalami namanya guncangan-guncangan goyangan dunia ini. Namun itu semua untuk menyadarkan kita bahwa kerajaan Allah dan orang-orang percaya kepada Yesus tidak akan pernah terguncangkan. Kesulitan diizinkan supaya kita tidak terlalu nyaman di dunia yang sifatnya sementara ini, dan juga untuk menyadarkan kita bahwa pengharapan kita adalah perkara-perkara yang kekal, yaitu kerajaan Allah. Kedua, masalah diizinkan karena Allah ingin membentuk kita untuk menjadi pribadi yang lebih kuat lagi dalam Tuhan, dengan ketekunan hati dan juga pribadi yang lebih berkemenangan dalam Tuhan. Maka dari itu Tuhan menghadirkan suatu kesulitan, masalah dalam kehidupan kita, jadi kita dapat diproses lebih lagi dalam Tuhan, juga semakin berkemenangan terlebihnya ya. Jadi melalui kesulitan juga sukaran itu, Tuhan mau membentuk kita untuk menjadi alatnya. Tuhan mau kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan juga mau kita menjadi teladan Kristus dimanapun kita berada, baik menurut perkataan perbuatan kita. Maka dari itu jangan pernah menganggap bahwa masa sukar dan sulit itu untuk melemahkan kita, untuk menjatuhkan kita, tapi untuk membangkitkan kita, untuk membuat kita up lebih lagi dalam Tuhan, untuk membuat kita berkemenangan, dan juga terkhusus untuk memproses kita, dan juga untuk mengubahkan kehidupan kita menjadi pribadi yang baru dalam Tuhan, untuk kita siap di masa yang cerah yang akan mendatang. Jadi kita juga harus tetap bersyukur dalam kehidupan ini. Apapun yang kita alami, apapun yang sedang terjadi di kehidupan kita harus bisa menghadapinya bersama Tuhan Yesus. Karena di setiap permasalahan itu ada jalan keluarnya. Kita tidak pernah memberikan masalah yang melampaui kemampuan kita, kemampuan kita. Tuhan memberikannya itu agar untuk menguatkan kita lebih lagi, agar kita dapat menjadi orang yang berpikiran positif dan juga optimis pastinya.
Jadi kita harus tetap menyerahkan segala aspek kehidupan kita tangan Tuhan, karena Tuhan akan mengubahkan, Tuhan akan menuntut kita ke jalan yang benar. Lalu juga seperti ada tertulis dalam Yakobus pasal 1 ayat 2-4 berkata bahwa kita perlu menganggap percobaan yang kita alami sebagai suatu kebahagiaan, karena hal tersebut menghasilkan ketekunan yang kemudian memberikan buah sehingga kita menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan mengizinkan kesulitan supaya kita menjadi pribadi yang banget. Akibatnya kita akan semakin disempurnakan baik dalam karakter kita dan kehidupan kita, agar kita bisa menerangi kegelapan. Jadi kita akan Tuhan ubahkan menjadi pribadi yang tegar, menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang berkemenangan. Jadi walaupun kita saat ini mengalami apapun itu, kesulitan, masalah, kesukaran, mungkin seringkali membuat kita down, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia akan mau-up kita lebih lagi dengan Tuhan, agar kita menerima sesuatu yang baru dari Tuhan, untuk kita agar bisa bertumbuh, menjadi alatnya, menjadi berkat, menjadi terang dimanapun kita berada. Jadi maka dari itu, dalam Tuhan kita harus bisa mengambil hikmah, juga mengambil pelajaran yang terjadi di kehidupan kita, itu masalah yang datang maupun setiap hubungan yang ada, karena mungkin itu adalah jalan Tuhan, jalan terbaik untuk kita. Tuhan tidak mau kita berjalan di jalan yang salah, dan juga Tuhan mau kita berjalan di jalan yang benar. Daripada itu, Tuhan mau kita semakin diproses lebih lagi, Tuhan mau kita hidup berkemenangan, Tuhan mau kita hidup dalam pengharapan dalam Dia lebih lagi, juga Tuhan mau kita hidup dan semakin diubahkan lebih lagi dan pribadi kita masing-masing. Jadi kita harus tetap bersandar kepada Tuhan Yesus, karena Dia adalah Bapa kita yang baik, Dia adalah Juru Selamat kita. Tanpa Dia kita bukan apa-apa, tanpa Dia kita tidak mungkin bisa berjalan sejauh ini, bisa hidup sejauh ini. Walaupun di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan masih tetap menyertai, memberkati kita lebih lagi, agar kita semakin bangkit, walaupun kita tertekan, semakin berkemenangan pastinya. Karena itu, semangat dalam proses Tuhan, andalkan Tuhan seluruh kehidupan kita, berserah padanya, bersandar kepadanya, serahkanlah segala aspek kehidupan kita, segala rencana-rencana, impian kita, tujuan-tujuan kita kepada tangannya. Karena Tuhan akan menyertai kita, memberkati kita. Biarkanlah kehendak Tuhan yang jadi, dan biarkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kita pun harus tetap berhikmat dalam kehidupan ini, dan juga kita harus bisa menjadi berkat seperti yang dikehendaki. Kita juga harus bisa saling mengasihi, mengampuni, saling memuatkan melalui sharing, melalui khotbah, renungan, melalui media sosial kita juga, melalui perkataan perbuatan kita, melalui hati pikiran kita. Jadi kita harus bisa menjalani setiap yang mungkin Tuhan perintahkan dalam firman-Nya, baik itu dalam hal mengasihi, mengampuni, dalam hal menjadi kuat, jadi hal untuk tidak takut, menjadi orang yang berharapan. Karena itu yang Tuhan mau di depan kita. Tuhan tidak mau kita jatuh terlalu dalam. Dia akan semakin membangkitkan kita, Dia akan menggenggam tangan kita lebih lagi dengan Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu begitu besar bagi kita, karena Ia pun rela disalibkan di kayu salib. Itu ada pengorbanan yang besar pastinya ya, untuk menebus dosa kita, kesalahan kita, agar kita itu tidak binasa, melainkan kita memperoleh hidup kekal. Tuhan itu mau kita hidup kekal, tidak binasa. Nah, itu Tuhan selalu menentukan waktu terbaik bagi kita, masalah doa kita. Jadi daripada itu kita harus tetap menyerahkan segala hal yang menjadi kita dengan doa. Doa mampu mengubahkan sesuatu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Daripada itu, jangan pernah menyerah, jangan pernah mengeluh ya pastinya ya. Tetap semangat dalam Tuhan, serahkan kehidupan di tangan Tuhan. Tuhan akan menyempurnakan kita dengan Dia. Kita bisa menjadi alatnya. Kita pastinya bisa menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jadi kita harus tetap semangat dalam kehidupan ini. Tetaplah bersandar, tetaplah berserah pada Tuhan. Tuhan mau kita menjadi teladan Kristus, menjadi generasi
dan relasi yang berkemenangan dalam Tuhan. Tuhan akan memberkati setiap langkah kehidupan kita, dan akan memberkati kita bersama orang lain, bersama keluarga kita, dengan pekerjaan kita, dengan pendidikan studi kita, dan tujuan-tujuan rencana kita ke depannya. Serahkanlah kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Biarlah Dia yang menyempurnakan, biarlah Dia yang memberkati, menyertai kita lebih lagi dalam tangannya. Jadi intinya kita juga harus bisa menabur sesuatu yang baik, karena itu yang akan kita tuai suatu saat nanti. Seperti yang terjadi, kita sering dengar juga ya, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Jadi kita harus bisa menabur sesuatu yang baik dengan cara berdoa, membaca firman Tuhan, berserah penuh dalam tangan Tuhan, karena itu yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Di dalam kasih-Nya Tuhan mengasihi kita, Dia mencintai kita, Dia mau yang terbaik bagi kita. Dia tidak mau sesuatu yang buruk daripada kita, karena itu Dia selalu menjauhkan kita dari hal-hal yang mungkin tidak baik bagi Dia untuk kita ya. Jadi Dia mau yang terbaik untuk kita. Nah, jadi daripada itu berpikirlah optimis dan positif saat masa-masa sukar maupun sulit datang, karena Tuhan ada maksud baik dan tujuan tertentu melalui hal-hal tersebut. Tuhan juga menghadirkan seseorang yang mungkin menyakiti kita untuk memproses kita lebih lagi, lebih kuat. Dan juga kesimpulan dari renungan saya hari ini, saat masa-masa sukar datang, kita jangan down. Kita sebagai percaya di dalam Tuhan, yang terbaik pasti akan datang. Sekian dari renungan saya. Diberkatilah orang yang mendengarkan renungan kita di hari. Kiranya renungan ini dapat memberkati kita semua, kita sekalian, dalam menjalani masa-masa pandemi ini dengan berserah penuh pada Tuhan, percaya pada Tuhan, yakin bahwa Tuhan mampu memulihkan bangsa dan dunia kita ini dari pandemi ini. Walaupun manusia memvonis ini, kita harus yakin, percaya Tuhan mampu memulihkan keadaan dunia ini. Sekian dari sharing yang saya sampaikan. Kiranya bagi siapa mendengarnya dapat terberkati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam segala kehidupan kita, dalam pekerjaan, dalam pendidikan studi kita, keluarga kita, masa depan kita, dan kehidupan kita lebih lagi dalam tangannya. Terima kasih untuk menonton video ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai, memberkati kita, dan juga menuntun langkah-langkah kita dalam jalannya. Tuhan Yesus memberkati, semangat terus dalam proses kehidupan ini. Kita berserah penuh pada Tuhan. Dia mempunyai rencana indah bagi kita. Mohon maaf apabila mungkin dalam renungan ini, dalam video ini saya ada sedikit kekurangan, ada mungkin salah kata. Video ini dapat